Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 238 halaman 39. Al-Baqarah ayat 238. Kita bahas tadinya dulu. Mad badal. Mad itu panjang, badal itu gantinya. Karena asalnya setelah huruf H ada alif itu. Di H alif, kemudian alifnya dibadal, diganti dengan harokat berdiri. Fidu madami waw. Nah ini hafidu ini termasuk fi'il amr, kata kerja yang menunjukkan perintah. Alas idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Nah itu alif maksurahnya setelah lam itu ada alif, namanya alif maksurah itu diabaikan saja, langsung dimasukkan ke huruf setelah lam. Alas sholawat mad badal. Nah itu taknya tak tanis itu Pak. Di sini kan ada dua kata sholat nih. Sholat yang pertama sholawat, nah itu taknya tak tanis, terbuka itu. Kemudian yang kedua wassalah, nah itu tak marbutoh itu, tak marbutoh. Alas sholawat mad badal was alif lam samsiyah. Sholat mad badal til alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Nah sholawat ini termasuk isim majrur gitu. Isim majrur, harfu jarnya ala itu. Harfu jarnya ala. Jadi kalau ada ala, harokat akhir kata sesudah ala itu kasroh, makanya taknya di kasroh. Alas sholawati, nah itu karena ada ala. Wassolati, nah, di kasroh. Al wusta, nah, to wassolawatil wusta mad badal. Jadi dibaca panjang toknya itu. Waku mantami wawu, mu mantami wawu. Ini sama fi'il amr ini, kata kerja yang menunjukkan perintah. Lillah tarkik itu Pak. Tarkik. Li-nya itu termasuk harful milki itu, huruf yang menunjukkan kepemilikan.
Ada yang menyebutnya harful qasr, itu huruf pembatas, sehingga artinya itu hanya gitu. Kalau huruf milik, harful milki disimpan di awal, itu menunjukkan pembatasan, hanya kepada Allah, hanya milik Allah. Ko mad badal nitin ya, mad alif li sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Di ayat 238 ini Allah berbicara tentang perintah menjaga sholat 5 waktu, yang tentu saja ini kalau dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya, apa korelasi Al-Baqarah 238 dengan ayat-ayat sebelumnya? Apa hubungan sholat dengan nikah gitu ya, dengan cerai, dengan iddah gitu ya? Sepintas kan tidak ada hubungan ya, seperti tidak ada hubungan, tapi tentu kan sangat erat ya hubungannya itu. Dalam arti begini, pertama bahwa sesibuk apapun gitu ya, kita mengurusi urusan-urusan duniawi gitu, tetap yang namanya sholat itu harus diutamakan gitu Pak. Jadi sekalipun barangkali ya kita khususnya seorang suami gitu ya, yang punya kewajiban untuk mencari nafkah, sesibuk apapun kita mencari nafkah, tetap yang namanya sholat itu harus mendapatkan perhatian yang besar. Kemudian yang kedua, bahwa ketika dalam rumah tangga itu banyak persoalan, katakanlah ada persoalan antara suami dan istri, maka salah satu solusi yang Allah tawarkan untuk mengatasi persoalan itu adalah melalui sholat. Makanya kan di ayat-ayat sebelumnya dulu pernah kita bahas bahwa yang namanya sholat itu kan Allah mengaitkannya dengan sabar, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dalam mengatasi segala persoalan itu bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan juga dengan sholat. Nah, itu hubungan antara Al-Baqarah 238 dengan surat ayat-ayat sebelumnya. Jadi erat sekali hubungan sholat dengan rumah tangga itu. Bahkan salah satu cara gitu, untuk membangun keharmonisan dalam rumah tangga itu yaitu dengan sholat itu Pak. Dulu para sahabat ketika ada persoalan dengan pasangan hidupnya, itu biasanya mereka bisa cair itu dengan melaksanakan sholat tahajud bersama-sama biasanya. Jadi tanpa disadari ya, ketika ada persoalan itu, seorang suami dengan seorang istri lalu melaksanakan sholat tahajud umpamanya berjamaah, insya Allah setelah sholat tahajud itu beres persoalan itu. Hafidu, jagalah oleh kalian, yang tentu saja yang disebut dengan ihfad ya, atau sering kita sebut dengan tahfid, itu bukan hanya menghafal gitu. Tahfidul Quran,
itu bukan hanya sebatas berkaitan dengan sisi kognitif ya, bukan hanya berkaitan dengan akal. Menjaga di sini ya menjaga dengan segenap jiwa raga. Makanya di sini kata hafidun itu menggunakan bentuk plural jamak. Dalam arti bukan hanya semata-mata bahwa yang diperintahkan itu banyak manusia, tapi makna daripada jama itu cukup banyak, Pak. Satu umpamanya nih, kenapa di sini menggunakan bentuk plural? Satu, kita menunaikan sholat 5 waktu itu diperintahkan untuk berjamaah, makanya menggunakan bentuk jama'. Yang kedua, yang harus kita jaga itu bukan hanya satu waktu sholat, tetapi 5 waktu sholat. Kemudian yang ketiga, ketika kita menjaga sholat pun tentu kita dianjurkan menjaganya itu bersama-sama. Karena agar sholat kita itu terjaga, di samping faktor intern ya, ada juga faktor ekstern, ada juga faktor dari luar gitu. Faktor luar itu mempengaruhi kita dalam menjaga sholat. Banyak faktor tentunya, Pak, banyak faktor. Aturan pemerintah mempengaruhi terhadap penjagaan sholat kita. Dulu ketika ada aturan tidak boleh berjamaah di masjid kan tidak bisa berjamaah. Itu faktor luar itu. Kesehatan juga mempengaruhi kita untuk bisa menjaga sholat berjamaah. Termasuk perekonomian juga mampu menjadi faktor pendukung kita bisa menjaga sholat. Kan banyak orang yang tidak bisa menjaga waktu sholatnya gara-gara terlalu sibuk gitu dalam mencari kehidupan dunia. Ya, faktor-faktor itu tentu perlu diperhatikan, Pak. Perlu diperhatikan. Termasuk faktor keikhlasan pun banyak ya pendukungnya itu. Kenapa banyak pendukungnya? Karena ikhlas itu kan tidak terbentuk ujug-ujug gitu ya. Tidak terbentuk begitu saja. Banyak faktor ya. Teman, sahabat kita itu akan mempengaruhi keikhlasan kita. Lingkungan itu akan mempengaruhi keikhlasan kita. Kemampuan ekonomi pun akan mempengaruhi keikhlasan kita. Sulit rasanya orang mau ikhlas, katakanlah seorang kiai, seorang ustadz, sulit rasanya mau menyampaikan tausiah dengan ikhlas kalau dirinya sendiri masih banyak kekurangan, Pak. Paling tidak harapan untuk mendapatkan imbalan dari menyampaikan tausiahnya itu besar. Itu akan mengikis keikhlasan itu. Jadi ikhlas itu tidak terbentuk begitu saja, ada faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh kita. Hafidu, jagalah oleh kalian, artinya kita menjaganya dengan segenap jiwa raga gitu, Pak. Ini hampir sama dengan ini akimu. Kalau dalam ayat yang lain kan akimus sholat, bukan laksanakan sholat tapi tegakkan sholat atau dirikan sholat. Kalau di sini hafidu, jagalah oleh kalian, dalam arti kita perlu menjaga berbagai hal, Pak. Baik menjaga secara lahir ataupun menjaga secara batin. Menjaga secara lahir mungkin lebih mudah. Umpamanya kita menjaga di awal waktu
waktu itu lebih mudah, atau menjaga berjamaah itu lebih mudah, atau menjaga gerakan-gerakan ya, kaifiat tata cara sholat itu lebih mudah. Penjagaan yang berkaitan dengan lahiriah. Nah, yang sulit itu kan penjagaan yang berkaitan dengan batiniah gitu Pak. Umpamanya kehusuan itu lebih susah itu, atau rasa takut itu lebih susah. Karena setan itu kan ke situ. Setan itu fokus menggoda manusia agar lalai dari sholatnya, agar tidak terjaga sholatnya. Itu berkaitannya dengan batiniah manusia. Jadi jagalah oleh kalian baik waktunya, baik berjamaahnya, baik kaifiatnya, tata caranya, baik kehusuannya, termasuk baik dampaknya nih Pak nih. Susah itu menjaga dampak positif yang harus terbentuk setelah kita mendirikan sholat. Dampaknya itu kan tanha anil fahsya'i wal munkar, harus mampu mencegah jiwa raga kita baik lahir ataupun batin dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu kan susah itu. Sholat sepanjang hayat itu susah. Sholat secara spiritual itu susah. Yang lebih mudah sholat secara seremonial itu lebih mudah. Jadi jagalah oleh kalian alas sholawati. Nah, di sini menggunakan bentuk plural karena yang perlu dijaga itu adalah 5 waktu sholat. Ciri bentuk jamaknya ada tambahan alif dan ta. Nah, ini disebutnya itu jama' mu'annas salim gitu Pak. Jama' mu'annas salim. 1 sholat subuh, 2 sholat duhur, 3 sholat asar, 4 maghrib, 5 isya. Itu merupakan 5 sholat fardu, sholat wajib, yang tentu wajibnya wajib ain, bukan wajib kifayah. Wajib ain bagi seorang muslim yang sudah baligh. Was-sholati, nah, dan juga sholat. Nah, di sini bentuk tunggal Pak. Dan jagalah oleh kalian sholat al-wusta, yang pertengahan. Nah, ini kalau bentuk khusus jatuh setelah bentuk bentuk umum, itu menunjukkan bahwa yang khusus itu mendapatkan perhatian yang besar. Apa bentuk khususnya di sini? Yaitu as-sholatil wusta. Sholat wusta itu mendapatkan perhatian yang lebih serius itu Pak, dibanding 4 sholat yang lainnya. Nah, apa sholatil wusta di sini? Jumhur, mayoritas ulama menafsirkan bahwa sholat wusta itu adalah sholat asar. Ini kalau kita lihat dalam hadis maknanya begini. Kenapa dikatakan sholat asar? Karena sebelum sholat asar itu kan ada 2 waktu sholat, yaitu sholat subuh dan sholat duhur. Setelah waktu asar pun ada 2 sholat, yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Makanya mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat wusta itu kan ini Pak, wasit itu kan penengah antara 2 kesebelasan.
Jadi sholat wusta itu sholat pertengahan gitu. Tetapi ada juga yang menafsirkan ya, seperti Abu Bakar Jabir Al-Jazairi itu beliau menafsirkan bahwa sholat wusta itu bukan hanya asar, tapi bisa juga yang disebut sholat wusta itu sholat subuh katanya. Beliau berpendapat bahwa sholat subuh dikatakan sholat wusta kalau 24 jam itu dibagi dua gitu ya. Itu kan terbagi dua, ada siang, ada malam. Ada waktu siang. Nah, sholat di waktu siang itu adalah sholat duhur dan asar. Sholat di waktu malam itu maghrib dan isya. Maka sholat wustonya itu adalah sholat subuh. Dan beliau banyak mengemukakan alasan-alasan ya. Nah paling tidak kalau mau digabung ya, dua pendapat itu, sholat subuh dan sholat asar itu memang harus mendapatkan perhatian yang lebih serius. Kenapa? Nah beliau mengatakan begini, sholat subuh dikatakan sholat wusta itu karena keutamaan yang dimiliki atau yang terdapat dalam sholat subuh. Umpamanya hadis yang populer saja, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar, itu ada yang menafsirkan sholat subuh, ada yang menafsirkan qabla subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud ini sahabat terkemuka ini, boleh dibilang tangan kanannya Rasulullah dalam hal ilmu agama, kepercayaannya Rasulullah. Ibnu Mas'ud itu mengatakan, cukuplah bagi kami bahwa dalam diri kami itu ada kemunafikan kalau kami tidak bisa menjaga sholat subuh. Jadi kalau kami tidak bisa menjaga sholat subuh, itu menunjukkan bahwa dalam diri kami itu ada ciri-ciri orang munafik. Itu dulu para sahabat itu menilai dirinya itu mukmin atau ada kemunafikan, parameternya itu sholat subuh itu parameternya itu. Kenapa sholat subuh dijadikan sebagai ukuran? Karena kan sholat subuh itu bila dibanding dengan sholat-sholat yang lain, itu faktor pendukungnya banyak. Sholat subuh itu banyak sekali. Satu nih, dari sisi kesenggangan, Pak. Sholat subuh itu kan masih senggang dibanding sholat duhur, dibanding sholat asar itu. Orang kan belum mulai beraktivitas. Masa di waktu senggang saja kita tidak bisa menyempatkan diri untuk berjamaah gitu. Kalau di waktu senggang saja tidak bisa, apalagi di waktu sibuk gitu. Yang kedua dari sisi kekuatannya, kita masih fit kan gitu Pak, masih fit, belum banyak aktivitas, tenaga kita belum terkuras, masih segar gitu. Namun masih segar saja teparurun, kamu lamun geus capek gitu. Termasuk dalam hal kehusuan, biasanya kan orang di waktu subuh pikirannya masih tenang, pikirannya itu masih segar, masih jreng gitu. Beda dengan siang hari, sudah bercampur dengan urusan-urusan duniawi. Nah, jadi banyak faktor pendukung yang sebetulnya waktu subuh itu harus lebih bagus bila dibanding dengan waktu-waktu yang lainnya.
Maka wajarlah kalau Ibnu Mas'ud itu mengatakan cukuplah bagi kami untuk mengukur dalam diri kami itu ada kemunafikan atau tidak itu melalui sholat subuh. Makanya masjid-masjid itu mestinya diupayakan gitu. Atau untuk mengukur sebuah masjid itu makmur atau tidak, itu sholat subuhnya itu sebetulnya. Sholat subuh itu harus mendapat perhatian lebih besar. Waqumu, dan dirikanlah, tegakkanlah oleh kalian. Nah, kenapa muncul kata-kata ini? Karena dulu begini asbabun nuzulnya itu. Pertama nih, zaman dulu itu ada orang yang ketika sholat itu, ini di awal-awal Islam ini Pak, kalau kita lihat asbabun nuzulnya, di awal-awal Islam, maklum juga Pak kalau di awal itu kan belum terbina 100%, itu masih ada orang yang ketika sholat itu ngobrol rewosan gitu. Maka turunlah nih ayat ini nih, sebagai sebuah teguran dari Allah. Atau ayat ini merupakan sebuah perintah nih, makna bebasnya itu Pak, bahwa ketika kita mendirikan sholat, di samping menjaga waktunya, di samping menjaga berjamaahnya, di samping menjaga kaifiatnya, yang paling utama itu adalah lillahi, itu ikhlas karena Allah. Itu yang paling utama itu. Faktor penentu sholat orang itu diterima atau tidak itu keikhlasan itu. Kalau sudah ikhlas, semuanya jadi batal itu Pak. Orang tidak ikhlas sekalipun sholatnya, bacaannya bagus, gerakannya bagus, kalau tidak ikhlas itu sudah gugur semuanya. Kenapa muncul kalimat ini? Karena banyak orang-orang yang ketika sholat itu tidak ikhlas. Ada orang yang sholatnya itu barangkali karena riya gitu ya, sum'ah, ingin dilihat dan didengar oleh orang lain. Ada orang yang sholatnya itu niatnya biar sehat gitu. Berarti kan itu niatnya bukan karena Allah tapi karena kesehatan itu. Mestinya kesehatan itu jangan dijadikan niat, jangan dijadikan tujuan. Jadikan hikmah itu. Hikmah yang akan didapat kalau orang itu sholat. Niatnya harus karena Allah. Ada orang yang mendirikan sholat itu barangkali niatnya pencitraan gitu Pak. Biasanya ia lamun ke musim kampanye, muntara sarolat gak jadi sarolat ke masjid gitu. Lamun geus beres kampanye balik deui we, nu teu salat teu salat deui. Malah pakaianna ge gara-gara pakai kopea, pakai gamis. Eta lamun ke rusum kampanye, beres kampanye mah bubar deui we. Eta kan salat pencitraan eta. Nah, yang dituntut oleh Allah itu adalah lillah. Dirikanlah sholat itu semata-mata ikhlas karena Allah. Makanya di ujungnya ada keterangan nih, qanitin. Dirikanlah sholat itu karena Allah, qanitin, dengan penuh kepatuhan, dengan penuh ketaatan, dengan penuh rasa takut. Kan makna qanit itu kunut itu Pak, bisa tenang gitu, bisa takut, bisa taat, bisa patuh. Itu kunut, itu qanit. Satu ayat lagi, fa maka in jika khiftum. Khiftum itu gabungan dari khofa dan angtum. Jadi khiftum.
Apa khiftum itu? Takut, Pak. Jika kalian itu mengalami rasa takut, farijalan, maka sholatlah sambil berjalan, atau rukbanan, sambil mengendarai kendaraan. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya sholat khauf. Ini walaupun jarang dipraktekkan, tapi perlu juga kita ketahui sholat khauf. Sholat yang dilaksanakan dalam kondisi takut. Dalam kondisi takut. Jadi takut itu kan khauf, itu merupakan perilaku mental itu, Pak. Jadi disebut takut, khaufa ya khaufu, kesananya itu kan ada khifatan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan. Nah, khifah itu kan sembunyi, rahasia. Kenapa takut itu disebut khauf? Karena itu merupakan perilaku mental, ya. Perilaku sisi dalam manusia, ya. Sifat hati manusia diantaranya kan di samping berani, takut. Nah, cuman beda nanti khauf dengan khosyah. Kalau khauf itu biasanya ketakutan yang berkaitan dengan urusan lahiriah, duniawiyah. Itu kalau khauf umumnya begitu. Sehingga kalau takut dengan istilah khauf itu biasanya ada penekanan yang datang dari luar yang membuat dirinya itu takut, ada ancaman itu, Pak. Kalau khosyah itu ketakutan berdasarkan kesadaran karena melihat sesuatu yang agung, sesuatu yang besar itu, Pak. Seperti takutnya kita kepada Allah, itu khosyah itu, Pak. Kita takut kepada Allah itu karena keagungan Allah, kebesaran Allah, keperkasaan Allah. Jadi khosyah itu berkaitan dengan urusan ukhrawiyah dan batiniyah kita. Tapi dua-duanya baik khauf ataupun khosyah itu termasuk perilaku mental, Pak, perilaku batin, sifat dalam manusia. Nah, ketika orang itu menghadapi ketakutannya, tentu kan ketakutan yang sangat itu, Pak, ya. Kan sebelum takut itu kan ada cemas, ada khawatir itu, ya. Baru takut. Nah, itu dibolehkan yang namanya sholat khauf. Jadi betapa pentingnya sholat, jangankan dalam kondisi tenang gitu, dalam kondisi takut pun tetap sholat itu diwajibkan. Sehingga ada sholat khauf. Nah, bagaimana prakteknya sholat khauf itu? Begini, Pak, nih, ini kalau sholat, kalau lihat asbabun nuzul, ya, asbabul wurud, ya, diperintahkannya sholat khauf atau dilaksanakan sholat khauf itu kan ketika perang, ketika terjadi perang. Seperti Ibnu Umar mengatakan begini, tata cara sholat khauf itu, umpamanya ada 21 orang lah, 21 orang. Tetapkan siapa imamnya, 1 orang. Tentu ya dengan kriteria sebagai imam. Nah, majulah 1 orang menjadi imam. Berarti kan tinggal 20, Pak. Tinggal 20. Umpamanya yang 20 itu dibagi 2 saf. Silakan mau 10-10 boleh. Saf pertama 10, saf kedua 10. Atau saf kedua 12, saf pertama 12, saf kedua 8 juga boleh. Pokoknya dibagi 2 lah. Nah, si imam memimpin sholat.
memulai dengan takbiratul ihram biasa. Nah, ketika imam itu takbiratul ihram, maka makmum yang di saf pertama itu ikut bertakbir seperti imam, ikut sholat dengan imam. Sementara makmum di saf yang kedua itu berjaga-jaga, mereka belum sholat. Berjaga-jaga tentunya dengan memegang senjata, Pak. Jadi kalau ada musuh menyerang, maka dilawannya itu oleh yang saf kedua, dipertahankannya oleh yang saf kedua. Entah itu menjaganya dengan senjata tajam ataupun dengan senjata api, itu oleh saf yang kedua. Nah, ketika imamnya itu bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua, makmum yang rakaat pertama itu makmum yang saf pertama itu mundur Pak ke belakang, mundur menjadi di saf kedua. Lalu makmum yang di saf kedua itu baru memulai sholat. Berarti makmum yang saf kedua mulai sholat, makmum yang saf pertama mundur, dia berjaga-jaga. Nah, itu sholat khauf ketika terjadi perang. Itu menunjukkan sekali lagi betapa pentingnya sholat, sampai-sampai ketika perang pun ada tata cara sholatnya gitu. Supaya umat Islam itu tidak meninggalkan kewajibannya. Nah, kalau sudah imam itu selesai rakaat yang kedua, berarti kan makmumnya itu baru satu rakaat masing-masing, Pak. Yang saf pertama baru satu rakaat karena dia mundur ke belakang. Di rakaat kedua dia berjaga, nggak ikut sholat. Begitu pula yang saf kedua baru satu rakaat. Nah, maka di situ makmum itu ketika imam itu salam, baru si makmum itu menyelesaikan sholatnya masing-masing. Itu kalau menurut Ibnu Umar begitu. Kenapa kok sholatnya dijelaskan oleh Ibnu Umar itu 2 rakaat? Karena ketika terjadi ketika terjadi khauf, takut dalam perang, itu dianjurkan untuk mengambil rukhsah, mengambil keringanan dalam sholatnya. Bagaimana ringannya itu ya di jamak dan di qashar itu, Pak. Jadi sholat duhurnya yang tadinya 4 jadi 2, asar yang tadinya 4 jadi 2. Kenapa kok dirukhsah? Karena ada masyaqqah, ada kesulitan gitu. Bahkan bisa dibilang lebih sulit daripada safar. Safar kan boleh dirukhsah, boleh dijamak. Nah, ini ada masyaqqah, ada kesulitan, yaitu apa? Ya, takut dalam situasi perang. Maka dijamak dan diqashar sholatnya itu. Nah, itu gambaran singkat bagaimana pelaksanaan sholat khauf. Dan itu konsep Islam, Pak, mempermudah atau memudahkan, bukan menyulitkan. Banyak kan ayat-ayat pendukungnya itu, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Atau ayat yang populer itu kan, la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban tanggung jawab kecuali sesuai dengan kemampuannya. Atau ada redaksinya itu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesukaran. Cukup banyaklah ayat-ayat pendukung bahwa dalam keadaan takut kita pun diberikan keringanan oleh Allah. Kita lanjutkan, faida maka apabila amintum. Amintum itu gabungan dari amanah plus angtum, Pak.
apabila kalian itu dalam situasi aman, berarti kebalikan dari situasi takut. Apa perintahnya? Fadhkuru, maka berzikirlah kalian, ingatlah kalian, atau lebih khususnya dirikanlah sholat oleh kalian. Fadhkurullah, dirikanlah sholat. Kan imam sering mengatakan begini, khatib, waladzikrullahi akbar. Yang dimaksud di situ adalah sholat itu, Pak. Di fadhkurullaha, berzikirlah kalian kepada Allah, dirikanlah sholat. Kama, sebagaimana allamakum, allama mengajari, kum kalian, ma apa lam takunu ta'lamun, yang tidak kalian ketahui. Jadi kalau situasinya sudah aman, Pak, tidak dihantui lagi rasa takut, maka tentu sholatnya itu seperti sholat biasa, seperti sholat biasa, bukan dengan rijalan au rukbanan, bukan dengan sholat khauf, tapi sholatnya ya sholat seperti normal biasa. Nah, jadi banyak solusi-solusi yang ditawarkan oleh Islam, Pak. Ketika dengan cara yang pertama tidak bisa, Allah tawarkan cara yang kedua. Dan ini, ayat ini dijadikan sebagai ini, Pak, sebagai dasar atau landasan dalam hidup. Jadi dalam hidup itu ketika kita itu punya rencana, diusahakan ada planning A, planning B gitu, Pak, planning C gitu. Kalau tidak bisa dengan A, ada lagi nih yang B. Nggak bisa dengan planning B, dengan planning C. Itu kan konsep luar biasa itu. Dan sebetulnya itu diajarkan oleh Al-Quran. Ketika orang itu tidak bisa sholat dengan berdiri, nah sholatlah dengan duduk, itu kan begitu. Kalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring, gitu, Pak. Kalau tidak bisa dengan berbaring, dengan isyarat, kan gitu, Pak. Itu luar biasa itu. Dari situlah diambil itu sebuah kaidah bahwa dalam hidup ini harus punya banyak planning gitu. Karena terkadang sebuah masalah itu tidak bisa diatasi oleh satu solusi, tapi perlu solusi-solusi yang lain. Nah, itu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.